1. Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Saudara Supratman Andi Attas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang pertama, hari ini kami dilantik oleh Bapak Presiden sebagai Menteri SDM. Sudah bertentu Bapak Presiden atas arahannya untuk melakukan beberapa langkah-langkah dalam rangka percepatan, terutama dalam mengoptimalkan potensi dan produksi sumber daya alam kita dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 masing-masing. 1. Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Saudara Supratman Andi Attas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Mengangkat Anggaraka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya Pada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menunjuk meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1000. Yang pertama, hari ini kami dilantik oleh Bapak Presiden sebagai Menteri SDM. Sudah bertentu Bapak Presiden atas arahannya untuk melakukan beberapa langkah-langkah dalam rangka percepatan, terutama dalam mengoptimalkan potensi dan produksi sumber daya alam kita dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah yang sudah bagus sekarang kita lanjutkan, yang belum baik ya kita sama-sama perbaiki, karena sejatinya kan semuanya itu berkesinambungan.
Ya, ini kan pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan oleh Pak Presiden Joko Widodo kepada saya, dan ya amanah ini akan kita jalankan sebaik-baiknya. Untuk sisa waktu 2 bulan ini ya kita berikan yang terbaik, dan karena kebetulan juga Menteri Investasi sebelumnya adalah udah seperti ini adik saya sebetulnya, jadi kita komunikasi sangat baik, dan kemarin malam kita sudah mulai bicara, dan untuk supaya handovernya, supaya perpindahan itu berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus, karena program-program yang sudah dicanangkan ini harus kita selesaikan, dan pencapaian-pencapaian yang sudah sangat luar biasa yang dilakukan oleh Pak Menteri Bahlil ini yang kita akan teruskan, dan tentunya akan kita sempurnakan sehingga target-target yang sudah dicanang ini bisa dilaksanakan dengan baik. Sempat berkomunikasi dengan Prabowo Pak? Tadi pagi beliau menyampaikan untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, dan cintailah rakyat Indonesia dan selalu jalankan ini dengan ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu udah arahan dari beliau. Yang paling utama adalah melakukan reformasi di bidang hukum ya, terutama yang berkaitan dengan banyaknya tumpang tindih aturan di antara satu undang-undang dengan yang lain. Jadi Bapak Presiden menginginkan supaya itu dilakukan harmonisasi, dan kemudian itu bisa mengintegrasikan sehingga tidak ada lagi nanti ego sektoral yang diakibatkan oleh karena tumpang tindihnya satu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tadi pagi kami juga telah bertemu dengan Bapak Prabowo, Presiden terpilih. Beliau memesankan kepada kami untuk menjaga republik ini, jangan melakukan segala sesuatu yang perbuatan tercela, dan insya Allah itu akan menjadi tugas yang akan kami jalankan. Berarti ini sinyal untuk lanjut ke kabinet Prabowo selanjutnya Pak, untuk kami bertiga? Bukan, karena saya sebagai kader Gerindra tentu wajib untuk sowan kepada beliau, meminta izin doa restu, dan tadi pagi kami diterima, dan beliau hanya yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Presiden soal-soal komunikasi ya, terutama yang berkaitan dengan kebijakan strategis Presiden dan program-program prioritas Presiden ya. Jadi ini mungkin akan ada beberapa ada beberapa tugas dan fungsi yang memang terkait dengan komunikasi, tapi fokusnya sama kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Mungkin akan ada fungsi dari Deputi 4 KSP yang kemudian dipindahkan ke kantor ini ya. Nanti kantor ini juga akan ada fungsi koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait yang tadi lagi, terkait dengan kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Dan karena ini lembaga baru, mungkin dalam waktu dekat kita akan segera merampungkan susunan organisasinya, ya. Kemudian tentu saja kita harus cari kantor juga di sini. Kita harus cari tempat juga buat kantor di sini. Kemudian menyiapkan tim pendukung, tim support agar kantor ini bisa segera efektif berjalan. Jawaban singkat Megawati saat tahu Jokowi reshuffle Menteri PDIP, ex-Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoli mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri terkait pencopotannya dari Kabinet Indonesia Maju menjelang akhir masa jabatan, Senin, 19 Agustus 2024. Yasona mengatakan bahwa sebelum resmi digantikan oleh Supratman Andi Aktas, Yasona telah berkomunikasi dengan Megawati sebagai sosok yang merekomendasikan dirinya kepada Presiden Joko Widodo untuk menjadi jajaran menteri sejak 2014 atau periode pertama kepemimpinan Jokowi. Kader PDIP itu tak menyebutkan secara detail percakapannya dengan Megawati. Namun, ia menegaskan bahwa Megawati telah menerima keputusan dari Jokowi untuk menarik Yasona dari kursi Menkumham RI. Beliau itu, kan, pernah menjadi presiden. Pernah tahu bagaimana hak prerogatif seorang presiden dalam siapa yang membantunya. Enggak usah dispekulasi, lah, ungkapnya. Tak hanya Megawati, Yasona juga menyebut ia telah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi.
Ia mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena telah dipercaya untuk menjadi menteri selama hampir 10 tahun. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden karena telah memberikan kepercayaan kepada saya dari pembantu selama 10 tahun kurang 2 bulan. Beber Yasona. Tadi pagi telah diadakan reshuffle kabinet di mana ada beberapa menteri diganti, salah satunya kader dari PD Perjuangan, yaitu Profesor Dr. Yasona Ramonahan Laoli. Partai menyikapi bahwa ini merupakan hak prerogatif Pak Presiden, jadi silahkan saja. Oleh karena itu kita juga mempertanyakan apakah reshuffle kabinet itu juga hasil dari Pak Jokowi dengan Presiden terpilih, yaitu Pak Prabowo. Karena kita melihat tadi Pak Prabowo tidak menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah. Sebab apa? Sebab dengan kebijakan-kebijakan strategis ini bisa membebani pemerintahan berikutnya, misalnya terkait dengan penempatan seseorang dalam jabatan strategis. Bayangkan, cuma kurang 2 bulan, 43 hari efektif. Oleh sebab itu kami menganggap bahwa ini merupakan satu peristiwa politik dan menjadi event atau kesempatan dari Pak Jokowi untuk mengkonsolidir kekuatannya dalam rangka mengontrol atau mendesakkan orang-orangnya pada pemerintahan yang akan datang. Kan alasan dibalik reshuffle ini Pak, hanya tinggal 2 bulan lagi soalnya. Kurang, ya. Aku nggak mau. Sama ini kan jabatan kan mana, dan soal reshuffle mengganti apa itu sepenuhnya kewenangan hak prerogatif itu hak prerogatif Presiden. Jadi makanya seperti yang 2 hari lalu saya katakan, karena memang kita sudah menangkap sense itu dan saya sudah tahu. Saya katakan saya lebih dari siap. Bahkan saya sudah menyampaikan ke beberapa staf yang saya, be ready, siap-siap. Karena barang saya sudah sedikit kemas sama saya kan, biasa. Kalau dulu periode pertama, satu pun barang saya enggak saya pindahkan. Kalau ini kan siap-siap. 10 years, almost 10 years. Seharusnya saya pertengahan September saya sudah harus mengundurkan diri. Saya sudah akan mengajukan pengunduran diri. Karena saya harus menyiapkan diri untuk segala surat-surat, dokumen yang diperlukan untuk menjadi anggota DPR. Jadi target saya sekitar tanggal 20 kan. Jadi 1 bulan sejak sekarang itu sudah mengajukan surat pengunduran. So, sudah sangat siap lahir batin. Dan apalagi yang meneruskan, saya tahu orangnya, teruskan pengen hal-hal lain dan menjadi pemimpin yang baik di kementerian. Buat saya institusi ini, karena saya sudah berada di sini 10 tahun, tentu sebagai pemimpin kita sudah ada hati, ada apa namanya ya, soul-nya sudah ada di sini, sudah ada attachment dalam diri kita. Maka kita juga berkepentingan supaya kementerian ini tetap utuh. Saya katakan tadi kepada jajaran, dukung sepenuhnya Pak Menteri yang baru dengan sepenuh hati supaya institusi ini menjadi institusi. Reshuffle kewenangan sepenuhnya Presiden Republik Indonesia. Am I ready or not? I am more than ready. Ya. Artinya mentalnya masih kuat Pak. Senior kami tadi sudah menyampaikan bahwa reshuffle kabinet itu memang hak prerogatif Presiden. Tapi dalam hukum kita mengenal adium bahwa wibawa sebuah keputusan tidak lahir dari siapa yang mengambilnya, tapi lahir dari dasar-dasar pertimbangan keputusan itu diambil. Artinya bahwa menjadi penting bagi kita untuk melihat keputusan ini dasarnya apa. Kalau dasarnya adalah kinerja, Pak Yasona itu sudah bersama dengan Jokowi sudah masuk periode kedua ya, dari 2014, 15, 16,
apakah kemudian menukar teman lama dengan teman baru menjadi sebuah kebiasaan, ataukah memang ada hubungannya dengan kehadiran Pak Yasona dalam deklarasi Pak Edi Rahmayadi, ataukah memang ada hubungannya dengan perpanjangan masa jabatan DPP PDI Perjuangan dan penambahan yang ditandatangani oleh Pak Yasona, atau ada apa? Atau jangan-jangan akan ada produk hukum yang akan dikeluarkan dalam waktu 43 hari ini yang mungkin tidak disetujui oleh Pak Yasona, atau Pak Yasona dianggap sebagai gangguan atau hambatan untuk keluarnya produk hukum dalam 43 hari terakhir ini. Artinya ada banyak sekali tafsiran dugaan di balik peristiwa reshuffle ini. Kalau yang disampaikan tadi juga, apakah reshuffle ini juga menjawab persoalan rakyat? Apakah reshuffle ini menyelesaikan persoalan pengangguran, kemiskinan, tutupnya pabrik, tambahnya PHK dan sebagainya? Apakah reshuffle ini juga menjawab tantangan bagi para pelajar, mahasiswa, kaum terdidik dan sebagainya terhadap problem-problem mereka atau tidak? Atau reshuffle ini hanya menjawab kepentingan kekuasaan saja? Artinya ketika kemudian dia ternyata tidak ada hubungannya dengan problem-problem kerakyatan, dia cuma menjawab kepentingan kekuasaan saja, nanti rakyat bisa bertanya, lalu pemerintah untuk siapa? Untuk kami atau untuk kamu saja? Kira-kira seperti itu. Presiden Jokowi akhirnya akan melakukan reshuffle kabinet di akhir pemerintahannya. Bagi saya, bukan soal hak prerogatif, bukan soal ini hak presiden, bukan soal keinginan presiden, tetapi ini tentang dasar motivasi presiden melakukan reshuffle ini. Saya tidak melihat kebutuhan reshuffle ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kinerja pemerintah. Saya tidak melihat bahwa ini tujuannya adalah untuk perbaikan kinerja, tetapi saya melihat bahwa ini tujuannya untuk balas dendam. Balas dendam, menghancurkan, menghabisi menteri-menteri yang memang berasal dari PDI Perjuangan dan dekat dengan PDI Perjuangan, serta memasukkan orang-orang baru dari koalisi-koalisi baru Jokowi. Jadi motivasinya menurut saya bukan soal perbaikan kinerja, tetapi ini adalah balas dendam politik. Jokowi ingin menunjukkan dominasinya, dominasi kekuasaannya terhadap PDI Perjuangan yang memang belakangan ini terus keras mengkritik Jokowi, terus memberikan pendapat-pendapat, statement-statement yang meluruskan kekeliruan Jokowi. Dan Jokowi tampaknya tidak diam dengan situasi ini dan berusaha memberikan perlawanan juga dengan memperalat kekuasaannya. Kekuasaan yang seharusnya dipergunakan untuk membangun negeri, kekuasaan yang seharusnya dipergunakan untuk mensejahterakan rakyat, tetapi akhirnya dipakai Jokowi untuk kepentingan pribadinya, balas dendam politik, dan menjadikan anak-anak keturunannya memiliki jabatan di negeri ini. Ini adalah sebuah realita yang mau dibantah tidak dibantah pun rakyat bisa melihat bagaimana Jokowi terlibat aktif dalam semua situasi kekacauan politik belakangan ini. Jadi kalau Jokowi menyatakan ini soal hak prerogatif, betul, ini adalah hak prerogatif Jokowi. Tetapi seharusnya prerogatif itu dipergunakan untuk memajukan bangsa, mensejahterakan bangsa, dan bukan untuk balas dendam politik, mengakhiri karir politik lawan politik yang berseberangan. Dan ini saya lihat motivasi Pak Jokowi hanya tentang balas dendam politik dan bukan tentang kebutuhan kinerja yang memang bobrok, buruk, dan harus diperbaiki. Karena terlihat dari orang-orang yang diangkat oleh Jokowi nantinya dan orang-orang yang dilepaskan jabatannya. Pak Jokowi, menurut saya, Pak Jokowi telah blunder besar di akhir jabatannya dan menunjukkan permusuhan yang keras dengan PDI Perjuangan. Pak Jokowi lupa PDI Perjuangan masih akan tetap ada, posisinya tetap ada dan eksis, dan Pak Jokowi segera akan berlalu, berakhir dari kekuatan politik nasional ini setelah tidak lagi menjadi presiden. Bapak lupa posisi Bapak menjadi presiden ini hanya sementara, sesaat, dan kekuasaan Bapak itu juga akan luntur sesaat. Dan Bapak telah melupakan sejarah naiknya Bapak menjadi seorang presiden, bagaimana semua itu prosesnya terjadi, dan bagaimana Bapak begitu tidak dihargai dulu oleh orang-orang lain. Tetapi PDI Perjuangan yang berdiri untuk Bapak, Ibu Megawati Soekarno Putri yang berdiri membela Pak Jokowi. Dan sekarang balas dendam politik Bapak akan membawa ketidakbaikan masa depan politik Bapak ke depan ini.
Hari ini Presiden Joko Widodo resmi melakukan reshuffle terhadap kabinetnya. Dan tahu nggak kalian, dari 7 menteri peninggalan PDIP, 2 dicopot. Sekarang sisa 5 menteri. Jadi yang dicopot itu adalah Yasona Laoly, Menteri Hukum dan HAM. Yang kedua adalah Menteri ESDM, ya, Arifin Tasrif. Sama-sama lahan bahasa ini. Lahan bahasa apa? Lahan bahasa yang dicopot. Itulah kau pula toh, ngoceh aja kerjamu. Kalau nggak ngoceh fitnah. Lihatlah sekarang kan, hasilnya kan, sekalinya kok ngoceh, 2 menteri langsung dicopot. Ngoceh lah nunggu 3 kali lagi biar dicopot sama menterimu itu. Itu dia. Jadi kemarin waktu Hasto menyebarkan fitnah tentang Bapak Presiden Joko Widodo, ya. Nah, itu staf khusus kepresidenan itu, Grace Natali itu mengatakan bahwasanya ya udah kalau misalnya kayak gitu omongan kalian ya udah cabut aja, ya tarik semua menteri dari kabinet, kan begitu. Ya memang iyalah kalau memang sudah tidak ada lagi kepercayaan terhadap presiden, kenapa nggak ditarik dari kemarin-kemarin? Gampang kok nyarinya. Gampang kan begitu. Begitu Grace Natali mengeluarkan statement seperti itu, tahu tidak siapa yang memberikan respon? Deddy Sitorus. Baru aja nih Jokowi lagi-lagi bikin gebrakan di tengah tahun politik yang makin panas, teman-teman. Ada reshuffle kabinet di ujung akhir masa pimpinan Pak Jokowi. Kenapa ya? Nggak cuma 1-2 teman-teman, tapi ada beberapa nama besar yang diangkat untuk posisi strategis, dan ini bisa jadi pertanda besar untuk arah Indonesia ke depannya, ya, khususnya di sektor investasi, hukum, dan energi, teman-teman. Jadi siapa aja nih yang dapat kursi panas ini? Nah, gas kita bahas satu-satu, teman-teman. Yang pertama itu ada Rosan Roslani, diangkat jadi Menteri Investasi. Ya, bisa dibilang ini posisi penting banget, apalagi buat masa depan ekonomi kita. Lalu ada Supratman Andi Agetas, yang ditunjuk sebagai Menkumham. Jelas urusan hukum sekarang ada di tangan dia. Lalu ada Bahlil Lahadalia, teman-teman. Ya, gak ketinggalan ini orang. Dia sekarang jadi Menteri ESDM. Ada lagi Angga Raka Prabowo jadi Wamenkominfo. Penting banget nih buat komunikasi di era digital saat ini. Terus ada Profesor Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi. Dan ada Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dan terakhir, Taruna Ikrar yang pegang BPOM, teman-teman. Jadi, hal ini juga bukan sekedar pelantikan biasa, teman-teman. Tapi jelas akan menguntungkan Pak Prabowo juga. Tapi yang paling jadi pertanyaan, apakah ini cukup buat jawab tantangan yang makin kompleks di tahun politik ini? Kita tunggu aja langkah selanjutnya, teman-teman. Secara pendapat kalian, drop komen deh. Ini adalah salah satu contoh menunjukkan bahwa hubungan antara Jokowi dengan PDIP sulit untuk diperbaiki lagi. Hal ini bisa dibuktikan hari ini di mana Jokowi telah mencopot salah satu menteri PDIP, yakni Yasona, dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun hal yang menyita perhatian di sini, Yasona mempertanyakan alasannya mengapa dirinya bisa dicopot dari jabatannya. Ya, sebenarnya tanpa dikasih tahu pun kita sudah bisa menemukan jawaban, dan jawabannya adalah ya karena PDIP dan Jokowi sekarang sudah putus hubungan. Bayangkan partai yang dulunya membesarkan namanya, yang kemudian memilihnya di jalan dan akhirnya ditinggalkan begitu saja. Miris bukan? Gokil ya, 2 bulan ya, dikit lagi Oktober ya turun, masih bisa reshuffle kabinet dan viral gitu ya. Dan yang paling penting adalah dibangunnya sebuah lembaga ya, gizi nasional ya. Nah, itu sebuah lembaga yang memang nanti akan mengorganisir program makan siang bergizi gratis gitu ya. Ini kalau saya mengandai-andai ya, saya sebagai misal kita jadi Pak Jokowi ya. Jadi Pak Jokowi ini tidak mau sekecil pun akan melepas, akan memantau, akan memonitor program-program untuk menuju 2045 ini gagal gitu ya. Kita lihat dari peta politik ya, dari pilkada diatur sedemikian rupa harus Kim Plus yang menang ya kan. Kemudian dari rancangan undang-undang One Team Press ya, itu berhasil digolkan. Kemudian apalagi
banyak hal yang dirubah sedemikian rupa. Memang ya positifnya kita lihat ya, dari kelompok Kim ini, dari kelompoknya jelas Prabowo dan Jokowi ya, ini tidak mau meleset sedikit pun ada hal-hal yang mengganggu program-program untuk menuju Indonesia emas gitu ya. Ya benar sih, yang namanya hilirisasi udah pasti banyak lawan. Program makan siang gratis bergizi pasti banyak lawan ke depan. Kalau ini tidak diorganisir, disatukan, disolidkan, sulit menjalankannya. Udah kalian dengar kan? Udah kalian dengar? Iya kan? Emang kami butuh sama menteri. Kenapa komplain kalau diberhentikan? Lagian kau pula, ngapain kau lawan perempuan? Bikin malu aja kau. Aduh. Dan juga tahu nggak kalian ya? Berkembang berbagai macam spekulasi. Kenapa dalam waktu 2 bulan lagi akan mengakhiri masa jabatannya, presiden itu melakukan reshuffle ya? Itu menjadi sorotan dari para politisi yang ada di PDIP, termasuk Deddy Sitorus tadi yang melawan perempuan tadi. Ya, apa katanya? Kenapa harus di-reshuffle? Orang tinggal 2 bulan lagi kok. Sedangkan besok berhenti jadi presiden, hari ini di-reshuffle suka-sukanya. Jadi kok yang repot? Begitu menteri tetap nongkrong di situ, dinyirin. Disuruh tarik nggak mau tarik. Begitu di-reshuffle komplain. Apa mau kalian? Toh fitnah lagi toh, fitnah. Biar 2 minggu di-reshuffle lagi toh. Jadi biar tahu kalian ya. Jadi yang di-reshuffle itu ada beberapa orang. Yang pertama itu Yasona Lawli, itu digantikan oleh kadernya dari Gerindra ya, dari Gerindra. Oleh itu Menteri SDM yang tadinya Arifin Tasrif itu digantikan oleh Bahlil ya. Baru yang menarik perhatianku itu adalah pengangkatannya Hasan Nasbi ya menjadi kepala kantor komunikasi kepresiden. Ini top ini. Ini idola gua. Tahu enggak kalian? Ini siapa? Ini adalah konsultan politik utamanya Bapak Presiden Joko Widodo selama 2 periode. Ditambah dia juga sekarang konsultan politiknya Bapak Prabowo Subianto. Kalau gue bilang sih udah terlambat ini diangkat Bapak, tapi nggak apa-apa lah. Ya ini adalah sinyal kepada Bapak Prabowo bahwasanya ini anak jangan dikemana-manain. Anak emas. Itu ya iyalah. Harusnya ya kita itu bisa memberikan kesempatan kepada orang yang berjasa sudah mengkampanyekan kita gitu loh. Jangan kayak Marwar Sirait kemarin itu. Udah berjasa dia mengkampanyekan Jokowi, dapat kesempatan jadi menteri dijegal. Kasihan lah tuh karunya. Aduh. Tapi sekarang Anda berada di perahu yang tepat. Bang Marwara mantap, Bang Marwara ya kan. Kalau ku jamin ini Bang Marwara di Pasir masuk jadi menteri. Kalau sekarang udah nggak ada lagi perlu tanya-tanya sama Ibu Kitum. Orang presidennya Kitum. Kemarin kan karena Ibu Kitum itu Mak ditantang 10 tahun Mak. 10 tahun bayangkan kalian. Kepingin kali dia jadi menteri. Masalahnya kepingin ya kan, tapi dijegal terus. Harus begitu dong. Jadi kalau orang kerja itu dapat upah. Ini jangan orang kerja nggak dapat upah ya nggak kerja dapat upah. Sama kayak si Anies itu udah nggak kerja mau dapat upah. Disuruh PKS dia mencari kursi bela bantuan dari partai lain, nongkrong dia tadi mana-mana. Makanya nggak dapat upah kan? Aduh, iyalah, cuman satu yang bisa gue bilang, upahmu besar di surga. Aduh,
Tapi ini reshuffle ini memang mengagetkan gitu ya. Enggak sih, enggak mengagetkan. Kemarin-kemarin sudah ada memang bisik-bisik ya kan. Cuma Presiden Jokowi akhirnya mengganti Menteri Hukum dan HAM Profesor Yasona Lawli dari kursi Menteri Hukum dan HAM 2 bulan menjelang berakhirnya kekuasaan Jokowi. Etikanya sih hampir tidak ada presiden yang melakukan penggantian terhadap menteri 2 bulan menjelang lengser, karena tidak banyak lagi yang bisa dilakukan kecuali menteri itu bermasalah. Persoalannya kemudian kenapa Jokowi memaksakan mengganti 2 bulan sebelum lengser itu? Kalau saya melihat ini adalah upaya Jokowi untuk memperkuat posisinya dan menjaga dinastinya 5 tahun ke depan, 2024 sampai 2029. Ini cara Pak Jokowi meleverage gitu ya, menaikkan posisi tawarnya. Jadi apa dibalik itu? Yang saya dengar agenda utama mereka adalah satu, mengganti Undang-Undang MD3. Dengan mengganti Undang-Undang MD3, maka apa yang selama ini menjadi aturan bahwa partai yang memenangkan suara kursi terbesar itu menjadi ketua atau pimpinan di lembaga legislatif, baik DPR RI, provinsi maupun kabupaten kota. Dengan mengubah MD3, maka kecurigaan saya nih Golkar bisa menjadi ketua DPR RI, lalu menduduki secara maksimal kursi-kursi pimpinan di setiap komisi maupun alat kelengkapan dewan. Dengan begitu, Golkar menjadi sangat kuat dan Pak Prabowo nanti kalau jadi presiden harus berhitung untuk bagaimana supaya dia bisa bernegosiasi dengan Pak Jokowi. Yang kedua, saya melihat bahwa dengan mengubah itu tentu kader-kader Golkar yang akan banyak mendapatkan posisi-posisi di lembaga legislatif itu. Jadi everybody happy, tidak ada konflik internal di Partai Golkar. Analisa saya begitu. Ada lagi alasan yang saya dengar bahwa penggantian itu juga untuk memastikan partai-partai yang tidak berada di dalam koalisi Indonesia Maju itu tunduk dan manut pada kekuasaan. Karena apa? Partai-partai ini harus melakukan kongres, munas, maupun muktamar untuk memilih pengurus baru periode 2024 sampai 2029. Nah, itu mereka itu sah atau tidaknya partai-partai itu ditentukan oleh keputusan di Menteri Hukum dan HAM. Jadi kalau mereka nggak manut, bisa-bisa nggak ikut pilkada, kan gitu. Atau mereka jadi nggak sah, sehingga gampang diambil alih orang. Dengan begitu mereka terpaksa mau tunduk pada apa yang diinginkan oleh kekuasaan, terutama oleh Pak Jokowi tentunya. Kan kira-kira itulah tuduhan atau rumor yang banyak berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini murni political game. Ada 3 tujuan yang mau dicapai oleh Pak Jokowi. Pertanyaannya, loh kan Menteri Kumhamnya diganti dengan orang Gerindra. Lah ya iya tinggal 2 bulan. Tetapi kan mereka nggak bisa apa-apa juga. Karena itu tentu kemauan presiden kan untuk menunjuk. Nggak mungkin juga nolak gitu. Jadi sekarang partai-partai ini yang ada berada di bawah kekuasaan penuh mutlak dari seorang Jokowi. Dan itu tidak terjadi pada pemerintahan manapun sepanjang sejarah Republik Indonesia. Keren lah Pak Jokowi, ya sudah mau habis masa jabatan juga tanpa fondasi etis, moral, teknis, birokratis yang benar, mengganti menteri-menteri untuk tujuan-tujuan politiknya supaya nanti presiden terpilih harus mendengar, bernegosiasi dengan Jokowi untuk mengamankan dinastinya. Itu menurut pendapat banyak orang. Saya kira itu ya. Terima kasih, kita lihat aja nanti bagaimana ujungnya. Merdeka.